Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Lucu banget. Hari ini kita bakal nge-review kucing, tapi bohong. Ini ada 2 kucing oranye, nih satu yang cewek dan satu yang cowok. Yang cowok lagi tidur. Dan ini nggak tahu ini. Cipi cipi caba caba dobi dobi daba daba. Oke guys, jadi di videoku kali ini aku bakal bikin spam squishy. Ya cerita-cerita aja lah. Ada kucing. Hai. Jadi aku bakal cerita kejadian lucu beberapa hari yang lalu. Sekitar 3 atau 4 hari yang lalu. Pokoknya kejadiannya itu hari Selasa malam, jadi malam Rabu. Ya seperti di video aku dulu, aku udah pernah ngeceritain kalau kadang aku sama temenku ini keluar malam kan, buat beli skincare biasa cewek gitu kan. Nah, kenapa malam? Kenapa enggak pagi, siang, atau sore? Karena kalau pagi itu kita sekolah. Kalau misalnya hari Minggu aku tuh pengen tidur. Terus kalau misalnya siang, oh my god itu panas banget ya. Aku tidak mau panas-panasan. Dan kalau misalnya sore, sebenarnya nggak panas, nggak sekolah juga. Tapi banyak orang guys, jalanannya tuh padat sama orang-orang gitu kan. Dan ya lumayan macet lah. Makanya kita mutusin malam, nggak sekolah, nggak panas, jalanan juga nggak terlalu padat. Ya paling biasanya habis isa gitu kita keluarnya. Nah, dan malam Rabu itu kita udah janjian di sekolah kalau kita pengen beli skincare ke toko skincare kan. Ya seperti biasa aku ngejemput temen aku, terus habis itu kita langsung pergi ke tokonya dengan posisi aku yang ngebawa motornya. Ya udah, biasa aja tuh, kita nyampe ke tokonya, kita beli barang-barangnya. Habis itu kita mampir dulu buat beli jus karena ibuku nitip jus juga dan aku pengen beli juga tentunya. Habis itu kebetulan yang jual jus ini itu ada salah satu keluarganya teman aku. Di situ mereka ngobrol sebentar gitu kan. Terus keluarganya teman aku ini nitip buat dibeliin obat gitu, nggak tahu buat siapa deh, lupa. Pokoknya nitip obat. Nah, aku kan nggak tahu nih dia pengen beli obat di mana, di apotek mana. Jadi akhirnya teman aku yang ngebawa motornya. Terus ya udah aku kan dibonceng dan ngeng. Kita sampai di perempatan lampu merah. Dia ini kayak ada 2 opsi gitu loh buat jalan menuju ke rumah aku. Ada yang belok kanan dan ada yang lurus. Kalau belok kanan ini biasanya dilalu-lalangin sama motor-motor atau enggak mobil pribadi kan. Kalau yang jalur lurus ini itu juga biasanya ada beberapa motor, tapi nggak banyak banget gitu maksudnya. Banyaknya itu mobil-mobil besar, kayak truk besar gitu. Terus habis itu bis. Karena area jalan yang lurus ini ada terminal gitu loh. Nah, dan temanku ini dia itu jalan yang lurus. Aku nggak tahu kenapa dia milih jalan yang lurus. Padahal kalau dipikir-pikir kan jalannya ini banyak truk dan bis. Dan itu berdebu. Tapi nggak apa-apa karena temanku yang cantik ini sudah lurus kayak gitu. Akhirnya kita ya jalanin aja. Ya udah tuh kan kita kayak ngobrol-ngobrol, cerita-cerita kayak biasanya. Sampai ke satu waktu, ke suatu detik, suatu menit, suatu jam, temenku ini ngebawa motornya itu gak kenceng, gak pelan, jadi bener-bener sedeng gitu kan. Dan posisinya itu kita lagi di belakang mobil, aku lupa itu mobil truk kecil gitu atau mobil pribadi gitu ya, pokoknya kita posisinya lagi di belakang mobil. Nah terus tiba-tiba ada nih motor lain, jadi kayak ini motorku sama temanku, terus ini motor yang lain itu. Nah kan ini kan jalan siu gitu. Nah motor ini tuh dia pengen nyalip gitu tapi dia nggak nyalip jatuh kan. Pokoknya nih motor tuh pengen nyalip tapi berhenti di samping kita. Ngerti gak sih kalian? Ngesejajarin motorku sama temanku. Nggak sih, ngesejajarin motorku gitu. Dan di situ aku mikir, ini kenapa motor nggak nyalip gitu kan. Terus aku bilang ke temanku buat sedikit ngepelanin motornya. Dan posisinya di situ temanku juga bingung banget tuh, kenapa nih motor sebelah nggak nyalip. Nah ternyata kalian tahu apa? Oh my god, ini sangat-sangat di luar ekspektasiku, benar-benar tidak expect kalau itu motor itu tuh bonceng 3. Nah ya, jadi di satu motor ini dia tuh ada cowok guys, seumuran aku sama temanku, pokoknya masih muda, lebih tuaan mereka kayaknya. Mereka ini bonceng 3, mana yang pakai helm itu cuma yang di belakang sini doang, jadi yang tengah sama depan ini nggak pakai helm sama sekali. Nah pas mereka nyalip itu aku kaget kan, soalnya mereka ini ngeliatin aku sama temenku tuh. Nah terus ya udah kan, jadi motorku ini di belakang dari motor mereka.
Jadi motorku di sini, posisi aku sama temanku di sini. Terus motor mereka tuh di sini. Tapi guys, mereka ini pas ngejalin motornya itu sambil ngeliat-liat ke arah belakang. Otomatis aku sama temanku ini risih kan. Jadi kayak ya udah, temanku ini langsung ambil gas, terus nyalip itu motor. Jujur kocak banget sih pas melihat mereka tuh bonceng 3. Soalnya udah pada gede coy. Nah habis itu udah kan kayak temanku ini nyalip. Dan di situ aku bilang ke temanku, kalau kita tuh nyalip, mereka bakal makin ngejar gitu. Dan bener aja dong, pas kita tuh nyalip kan, set gitu. Mereka ini ngejar guys. Jadi posisi kita tuh lagi di belakang mobil gitu. Ada 2 mobil kalau nggak salah. Pokoknya mobil besar, mobil truk gitu, 2 begini. Nah, mereka ini ke sampingku sama temanku guys. Jadi di sini. Jadi aku nih nggak sengaja ketatap muka mereka. Terus mereka bilang, ih kalian kenceng banget gitu kan. Enggak sih, lebih tepatnya kayak kencengnya bawa motor gitu. Terus ya udah nih, karena mereka tuh ngambil jalur kanan, mereka langsung ke kiri gini. Karena ada motor atau mobil yang lewat kan di jalur kanan. Terus pas mereka di sini, mereka bilang lagi, pelan-pelan dong gitu. Kami nggak bisa ngejar gitu kan dibilangnya. Aku sama temanku ini guys, makin kayak apaan sih gitu. Abis itu aku kayak lihat-lihat ke kanan gitu kan, lihat ke lajur kanan bisa nyalip atau enggak. Dan pas temanku nyalip, itu kan di antara 2 mobil tuh. Buset, ini susah banget. Nah, 2 mobil begini. Jadi kayak ada space gitu di sini. Ini mobil pertama, mobil kedua. Terus aku sama temanku di belakang sini. Dan temanku ini bisa nyalip mobil yang pertama ini kan. Rencananya itu dia pengen masuk ke space ini. Terus di depan ini, di lajur yang kanan, di arah yang berlawanan, itu ada mobil truk gitu tapi masih agak jauh. Dan aku ngeliat tuh di situ masih ada kesempatan. Jadi aku bilang, salip aja terus gitu. Jadi kayak nggak jadi kesini, langsung kesini, shoot gitu. Dan lewatlah yang motor truk itu. Otomatis yang cowok-cowok tadi itu kan ketinggalan di belakang sini nih. Nah aku kira itu mereka nggak bakal bisa ngejar lagi gitu. Ternyata kalian tahu apa? Ya betul, mereka ini ngejar. Oh my god, pas aku sama temanku ini bawa motornya kenceng, mereka ikutan kenceng juga. Nah sampai akhirnya kita udah agak-agak deket gitu kan sama daerahku. Terus karena aku hafal jalannya, aku bilang ke temanku, Cit, kataku, namanya kan Citra tuh. Kataku, Citra, kataku, pelan-pelan dong bawa motornya. Soalnya dia tuh kalau misalnya ada kayak lubang di jalan gitu, dia masih terobos kayak Valentino Rossi gitu. Nah, aku yang di belakang ini kan pengen terbang ya ampun. Jadi aku bilang sama dia kan, Citra kataku, pelan-pelan aja ini bawa motornya, soalnya udah dekat sama jembatan. Nah, yang kocaknya ini temanku si Citra yang paling cantik membahana ini, dia tambah kenceng dong ya ampun. Karena ya posisinya si cowok itu udah ngejar kami sih, udah bener-bener di belakang kami. Ya udah tuh, temanku ini kan makin kenceng. Sebenarnya kalau aku yang bawa motor dengan kekencangan segitu nggak bakal ngerasa kenceng ya, soalnya aku yang bawa motor. Tapi ini aku di belakang, di bonceng, itu kerasa banget anginnya kan. Nah terus ya udah, sampailah kita ini pengen ke jembatan. Dan kalian tahu apa? Ya betul, aku terbang. Jadi kan di jembatan itu pasti ada gundukan gitu kan. Nah pas di situ tuh dia kenceng guys, nggak ngerem. Jadi aku bener-bener ngangkat pantat pas di belakang. Nih misal ini aku, ini temanku yang bawa motor, anggap aja di sini sampai sini joknya kan. Nah aku di sini, terus aku bilang, Citra kataku, pelan-pelan, di depan tuh ada jembatan kataku. Terus dia ini makin kenceng. Dan pas ngelewatin gundukan itu, set, aku kayak gitu, keangkat badanku. Dan di situ tuh asli aku ngakak banget sama diri aku sendiri yang bisa terbang, karena saking kencengnya dia bawa motor. Oh ya, ini bukan buat ditiru ya, please banget. Ini hanya dalam keadaan darurat. Nah terus, dan kalian tahu apa hal yang lebih memalukan lagi? Ya betul sekali, kan udah aku bilang tadi kalau yang cowok itu ngejar. Nah ternyata pas aku ini terbang gitu, mereka lihat. Ya ampun, sumpah di situ aku malu banget. Aku ingin menghilang dari bumi seketika. Mungkin mereka sampai ngomong kayak terbang gitu kan. Dan untungnya tuh dia kan ada jalan gitu, ada jalan lurus, ada jalan yang belok kanan. Nah rumahku sama temanku ini dia jalan yang belok kanan. Dan pas kami ini pengen belok kanan, aku nyuruh temanku ini buat kayak pelan-pelan aja gitu, soalnya belokan kan. Dan pinternya lagi temanku ini untungnya nggak ngesen guys, nggak ngerating motor. Ya rating, sen, itulah, itulah pokoknya.
Jadi pas kita udah mulai melanin motornya, mereka yang bertiga tadi itu tuh langsung lurus gitu. Soalnya mereka kan kencang dan kami nggak pakai aba-aba pas pengen belok gitu. Jadi pas mereka tuh udah di depan, baru deh kami ini belok. Dan asli itu sepanjang jalan aku sama temanku bener-bener ngakak banget. Mungkin kalau di pikiran cowoknya ini kayak kita berdua tuh takut, padahal enggak, itu malah kocak banget. Tapi itu kalau diikutin sampai rumah itu baru serem banget malah. Jadi guys, buat kalian nih, kalau misalnya keluar malam-malam itu benar-benar harus hati-hati ya guys. Untuk waktu itu aku keluarnya sama temanku, dan untuk temanku ini bawa motornya itu udah profesional banget, jadi dia bisa gitu. Ya karena aku sama temanku nggak ngapa-ngapain di jalan pun tetap digangguin sama cowok-cowok gitu. Gimana ya, kocak banget itu cowok, bonceng 3 yang pakai helm yang di belakang doang, ngejar lagi. Oh my god. Nah kucingku batuk guys. Ya pokoknya stay safe buat kita semua, mau dimanapun, kapanpun, dan bersama siapapun, oke? Ini aku cerita buat berbagi pengalaman aja, seru-seruan aja. Dan misalnya di daerah kalian juga ada tipe jalanan yang satu rame, yang satu sepi gitu, kalian mending pilih yang rame aja deh daripada yang sepi, oke? Karena pas aku ceritain ini ke ibu aku juga sebenarnya ketawa, tapi juga harap-harap cemas gitu pas ngedengernya. Jadi guys, segitu aja cerita dari aku. Nggak tahu ini lucu atau enggak ya, karena menurut aku ini seru sih, kocak aja gitu. Dan ya, thanks for watching buat kalian yang selalu setia menunggu video aku meskipun. Dan ya guys, see you next video. Bye bye.